Iya itu dia pemirsa, bagaimana kemudian para pekerja migran Indonesia begitu mudah tergiur begitu ya dengan godaan iming-iming pekerjaan yang nampak baik-baik saja, kemudian bahkan nampak terkesan juga cukup layak dikerjakan bahkan dengan gaji yang cukup tinggi juga. Ini kemudian dimanipulasi oleh sejumlah orang dan juga mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, bahkan juga kekerasan fisik hingga harus meregang nyawa. Dua kasus terakhir warga Banyuwangi dan juga Bekasi bahkan menjadi korban. Data menunjukkan pada tahun 2024 saja total ada 29 warga negara Indonesia yang meregang nyawa di Kamboja. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kemudian mitigasi dari pemerintah kita agar tragedi serupa tak lagi terulang? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama dengan kami langsung kami hadirkan Dirjen Perlindungan dari Kementerian P2MI, ada Pak Rinardi. Selamat malam Pak Rinardi. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak. Kami juga ingin dengar ya bagaimana Siap. kemudian nanti sikap dari Baik. Kementerian P2MI. Ya. Terima kasih Pak Rinardi. Ya. Kami juga kemudian hadirkan di sini mantan pekerja migran Indonesia, merupakan salah satu admin judol di Kamboja, betul ya? Hadir bersama kami di sini ada Mas Febriadi. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mbak. Dan juga kami ingin lihat nanti apakah ini data yang kami rilis tadi juga sejalan dengan data yang dimiliki oleh Serikat Buruh Migran Indonesia. Sudah hadir di sini ada Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Rinardi, kita ingin dengar Pak update terbaru mengenai kasus yang sungguh menyayat hati kami semua ya Pak. Bagaimana pekerja migran Indonesia yang kemudian berangkat ingin kemudian mengais rezeki bagi keluarga justru pulang harus meregang nyawa. Bagaimana sebenarnya kronologinya Pak Rinardi? Baik, jadi terima kasih Mbak Maria. Jadi para pemirsa semua ya, ini adalah fenomena gunung es yang kalau saya bilang mungkin kalau kita lihat dari data yang ada, kita lihat data ya Mbak ya. Jadi data dari Kementerian Pariwisata Kamboja itu tahun 2020 yang namanya kunjungan warga negara Indonesia ke Kamboja itu hanya 14.000 Mbak. Kemudian meningkat di 2024 akhir itu 166.000. Di mana 62.000-nya itu adalah bekerja. Adalah WNI yang bekerja di Kamboja. Padahal secara teknis dan aturan Indonesia dengan negara Kamboja itu tidak memiliki perjanjian untuk penempatan pekerjanya. Artinya apa? Para pekerja yang kemudian, para warga kita yang kemudian bekerja di Kamboja itu, mereka pada awalnya berangkat secara menggunakan visa turis. Kita kan tahu kalau sesama negara ASEAN itu bebas kunjungan visa singkat, kurang lebih 3 bulan, atau 1 bulan. Nah, setelah mereka tiba di sana, mereka kemudian dikonversi. Makanya 62.000 orang yang bekerja di sana itu awalnya mereka adalah mereka yang berangkatnya itu secara tidak secara prosedural. Mereka berangkat dengan tujuan adalah untuk wisata. Oke, mohon maaf Pak Rinardi, kami perjelas mungkin bagi pemirsa. Artinya jika tidak ada kesepakatan penempatan bekerja antara Indonesia dan juga Kamboja, apakah warga negara kita sebenarnya tidak bisa bekerja di Kamboja? Seperti itu artinya? Itu juga tidak bisa kita katakan tidak bisa Mbak. Karena meskipun negara ini tidak memiliki perjanjian, tidak ada larangan juga bagi negara karena hak warga negara juga untuk bekerja. Pemerintah wajib untuk memfasilitasi supaya melindungi, misalnya asuransi dia harus ini terpenuhi dan juga pendaftaran supaya negara hadir pada saat mereka ada kondisi darurat. Memberikan kepastian bagi mereka gitu ya Pak. Kira-kira gitu Mbak. Nah kemudian setelah itu mereka bekerja. Nah mereka bekerja di sana itu posisinya adalah bekerja di banyak sektor. Ada yang bekerja di perhotelan, ada yang bekerja di rumah makan. Jadi Mbak bisa bayangkan lah kalau kondisi di Kamboja itu seperti kayak mini Indonesia. Di mana-mana itu orang Indonesia semuanya. Bahkan yang namanya pedagang asongan itu Indonesia semua. Gerobak-gerobak Indonesia begitu banyaknya. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang kita yang terbujuk rayuan-rayuan melalui media sosial mau datang ke sana, tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan cara menawarkan iming-iming jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Tapi kemudian mereka sampai di sana tidak bekerja sesuai dengan harapannya. Misalnya, kamu mau nggak kerja sebagai pelayan di restoran atau bekerja di hotel, tapi sampai di sana dibawalah ke judi online. Nah, judi online pun ada dua Mbak. Ada judi online, ada juga yang kita sebut dengan scammer. Nah, scammer ini yang berbahaya. Kalau judi online itu ada jam kerjanya, misalnya 12 jam sehari. Karena memang judi online di negara Kamboja itu legal. Dan sebagai syarat untuk judi online, mereka harus punya judi darat.
Nah, tapi yang parah ini yang scammer. Mereka ini tujuannya direkrut untuk menipu orang sendiri. Nah, ini kerjaan sampai 18 jam bahkan 20 jam. Kalau mereka nggak memenuhi target, mereka akan disiksa. Nah, inilah kita dapatkan berita setiap hari dan itu nanti bisa disampaikan oleh narasumber yang sudah pernah menjadi korban di sana. Bagaimana perlakuan para pengusaha-pengusaha judi online yang ada di sana. Oke, modusnya seperti itu ya, Pak. Tapi kita juga ingin dengar Pak Rinardi bagaimana update terkait dengan kematian dari saudara-saudara kita, ada Rizal dan juga Iwan di sana. Apa sebenarnya penyebab dari kematian keduanya? Apa informasi yang diterima oleh P2MI, Pak? Kalau yang Rizal Sampurna, kami mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dan itu sampai ke rumah sakit. Posisinya itu ada luka dan kemudian itu disebabkan mungkin karena sesuatu, tapi tidak disebutkan secara jelas. Di bagian mana juga? Ya, disebutkan dalam tubuhnya lah, tubuhnya. Karena kan gini, mungkin ini juga masyarakat perlu juga mendapatkan edukasi bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar negeri, kami di Kementerian P2MI tidak memiliki akses kewenangan untuk mencari tahu, bukan mencari tahu, maksudnya kewenangan kami terbatas di dalam negeri. Tapi yang menjadi kewenangan itu adalah teman-teman di Kementerian Luar Negeri, yaitu para kantor-kantor perwakilan kita. Nah, dari mereka lah kami berkoordinasi, menelpon, bagaimana jalan ceritanya. Nah, mereka lah yang mengupdate ke kami bagaimana kronologisnya sampai akhirnya beberapa pekerja kita dinyatakan meninggal dan kemudian itu menjadi agenda untuk dipulangkan ke tanah air. Gitu. Iya, meskipun saat ini kan sudah berbeda ya Pak ya, bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia saat ini sudah bukan merupakan badan lagi, tapi juga sudah naik tingkat menjadi kementerian. Betul. Apakah tidak ada perluasan wewenangan terkait dengan hal itu? Ya, jadi saat ini kami tentunya punya keinginan, punya harapan bahwa ke depan itu kementerian kami juga memiliki yang namanya atase. Atase tenaga kerja di luar, di setiap perwakilan kita di negara-negara penempatan. Saat ini atase yang ada itu mereka ada, tapi ada di kementerian yang lain. Nah, kami ingin itu bisa diperluas dan saat ini mungkin sedang ada revisi Undang-Undang 18, Mbak, Undang-Undang Perlindungan. Kami ingin juga mengusulkan bahwa kedepannya juga kami memiliki representatif orang yang nantinya mewakili kami berada di luar, Pak. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, Anda mengetahui betul tidak apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap Rizal dan juga Iwan, saudara-saudara kita yang berada di Kamboja ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihat dari catatan di SPMI, trennya itu sama. Kami mencoba mencatat tahun 2020 sampai tahun 2025 ini, tren kasus di Kamboja itu naik drastis, tidak hanya kuantitas tapi kualitas kasusnya naik. Ini sebetulnya adalah fenomena yang sebetulnya kami sudah menyampaikan di beberapa tahun yang lalu bahwa betul iya Kamboja adalah bukan negara penempatan. Kemudian seringkali mengatakan sebagai pekerja migran. Maka di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 syarat untuk menempatkan pekerja migran adalah harus ada MOU dengan negara tujuan. Itu satu. Yang kedua harus menjamin perlindungan jaminan sosial dan lain sebagainya. Makanya fenomena dikatakan gunung es tidak juga, karena kelihatan mata yang jelas-jelas bahwa ada ribuan orang di Kamboja yang dieksploitasi setiap hari. Bahkan kami melihat dari video-video dikirimkan ke kami, ada yang disetrika, ada yang disetrum, kemudian yang ada diseret pakai motor dan segala macam ketika tidak mempunyai target. Itu bukan 1-2 orang bukan kan, 1-2 orang. Tahun 2020 itu adalah ada 104 korban perdagangan orang Kamboja yang sudah kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi mirisnya adalah ketika kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, maka bukan Undang-Undang 21 tahun 2000 perdagangan orang, tetapi menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017. Sanksinya 1 tahun dengan denda 100 juta dan segala macam, maka ini tidak memberikan efek jerah. Padahal perdagangan orang ini kan bahkan kita lihat tidak hanya 1-2 orang juga warga negara kita yang bahkan organnya dijual. Betul. Kan, ini kami mencatat juga, kami agak miris dan ini hati-hati dengan 2 korban meninggal ini. Maka kami bersuara bahwa harus ada otopsi yang jelas, transparan, keterlibatan negara, kemudian diberikan kepada anggota keluarganya. Informasinya pihak keluarga sudah setuju adanya otopsi. Ya, itu informasi di luaran, tetapi kemudian kalau otopsi untuk kebutuhan itu yakin setuju. Dan kami juga yang tidak terekspos di publish, 2 bulan yang lalu juga ada 2 yang meninggal asal Sukabumi. Yang satu sudah dipulangkan ke Indonesia, ke Sukabumi.
Yang satu adalah dikubur di Kamboja, tetapi mirisnya adalah tidak ada proses otopsi. Kemudian juga informasi penguburannya juga tidak diinformasikan kepada keluarganya. Ini adalah ada dugaan-dugaan yang sistematis, tidak hanya kemudian bicara pekerja migran, tetapi ini katakanlah modus perdagangan orang dengan politik upah murah. Mungkin teman-teman tahu, siapa sih pemilik judol di sana? Siapa bos-bos kemudian yang menjadi scam di sana? Kami nggak tahu, Mas. Kami tahu. Itu semua mengatakan kok bos-bosnya orang Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cerita nanti. Orang-orang Indonesia di sana semua banyak kemudian yang berperan aktif bahkan menguasai sebuah perusahaan-perusahaan di sana. Sampai di sana Pak Haryanto, kita coba cross check langsung bersama dengan Mas Febri, salah satu mantan pekerja migran Indonesia. Di sana waktu itu bekerja sebagai apa, Mas Febri? Terima kasih Mbak. Awal tuh saya tuh di sana ditawarinnya hanya jadi buat promosi hotel di Kamboja. Ternyata pas sampai sana, setelah melihat semuanya, saya dijadikan admin judi online. Yang dimana saya menjadi telemarketing buat menarik semua orang-orang buat tergiur untuk main di judi online itu sendiri sih Mbak. Dan orang-orang itu ternyata orang Indonesia, betul demikian? Betul, bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik judi online itu orang Indonesia. Ini betul ya Mas, berdasarkan fakta dan juga data ya, kita nggak main-main di sini, kita berbicara mengenai data. Betul. Anda bertemu secara langsung? Bertemu secara langsung. Tapi saya tidak kenal, karena kan gimana ya, karena muka orang-orang Indonesia, ketemu pun juga mereka pakai bahasa Indonesia, dan rata-rata itu emang bener-bener orang Indonesia semua sih Mbak. Oke, kita coba flashback sebentar Mas Febri. Awal mula Anda ditawari seperti apa? Kenapa kemudian mau tergiur memutuskan untuk berangkat ke Kamboja? Karena awalnya emang waktu itu tuh saya sempat gak kerja terus dapat tawaran dari teman, mau kerja nggak lu bisa ngedit kan, bisa nih, oh ya udah mau dong berangkat ke sana, tapi gimana, nggak punya paspor sama nggak punya uang buat berangkat ke sana. Udah tenang, semua udah diurusin, gimana nggak tertarik ya, nah nikmat, ya udah ayo berangkat. Proses keberangkatan saya itu cuma 1 minggu kurang, langsung berangkat ke sana, nggak langsung ke Kamboja tapi transit dulu di Malaysia, baru berangkat ke Kamboja. Bahkan sebelumnya itu, kalau mau berangkat ke sana itu, dari Indonesia ke Malaysia harus ke Vietnam dulu. Dari Vietnam melalui jalur darat baru ke Kamboja. Modus ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rinadi itu ya? Betul. Anda juga sempat melihat tidak paspor dan juga visa yang Anda gunakan itu visa apa? Turis. Turis? Ya, karena gimana ya Mbak? Mereka tuh buat ngerekrut tuh bener-bener bisa dibilang pinter ya. Karena ketika saya berangkat itu, saya udah punya tiket berangkat, dan dia juga membuatkan tiket palsu untuk pulang. Pura-pura. Betul Pak, karena ketika imigrasi lihat, oh cuman seminggu, oh udah ada hotelnya kok tempat dia nginep. Jadi Anda tidak curiga di situ? Enggak curiga saya Mbak, enggak curiga sama sekali. Ganjal kan itu Mas? Sebenarnya iya, tapi gimana ya? Sudah tergiur ya dengan itu tadi dia, ya? bener yang tadi dibilang. Karena banyak yang berangkat ke sana itu karena tergiur dengan iming-iming uang gaji besar. Berapa sih gajinya yang ditawarkan? Kalau untuk gaji pribadi bisa dibilang lumayan cukup ya, kisaran 8 sampai 12 untuk 1 bulannya itu. Iya, tapi gimana balik lagi kerja di sana tuh bener-bener gak enak. Itu dia Mas, kami ingin dengar, kami harap Mas Febri bisa cerita panjang lebar mengenai hal ini, apa sebenarnya yang terjadi di sana, bahkan juga mungkin yang Mas Febri saksikan teman-teman yang di sana mendapatkan perlakuan tidak layak sebagai pekerja migran Indonesia. Dijawabnya nanti sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.